Halo Sobat Ayo Belajar Biologi, selamat datang di YouTube channel kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang objek IPA dan pengamatannya untuk kelas 7 di jenjang SMP serta MTS. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng dengan saya sebagai tutor kalian untuk membantu kalian memahami lebih lanjut tentang materi ini. Yuk sama-sama kita mulai langsung ke materi kita yang pertama. Nah, anak-anak bisa kalian lihat di sini ya. Jadi di sini diberikan satu gambar ada seorang anak yang sedang melakukan penyelidikan atau pengamatan. Jadi yang namanya penyelidikan atau pengamatan ini sering kita lakukan saat kita belajar tentang IPA. Nah, apa sih yang dimaksud dengan IPA? Adakah yang tahu? Kita cari jawabannya ya nanti bareng-bareng bersama dengan saya. Oke, seperti yang kalian lihat di gambar sebelumnya, itu tadi adalah gambar anak kecil. Nah, sekarang saat kalian sudah dewasa nanti, adakah dari kalian yang ingin jadi ilmuwan? Saya harap kalian juga punya cita-cita ya, jadi ilmuwan. Karena ketika jadi ilmuwan, kalian juga bisa mempelajari banyak hal, serta bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein ini adalah salah satu saintis atau ilmuwan favorit saya. Suatu saat beliau pernah bilang kalau the important thing is to never stop questioning. Jadi sebagai seorang saintis atau seorang ilmuwan, kita tidak boleh berhenti untuk selalu bertanya. Jadi ketika kita mempelajari IPA, kita perlu selalu bertanya dan selalu menjadi orang yang penasaran. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi kita, saya mau jelasin sedikit dulu nih tentang arti IPA. Jadi IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Contohnya, ketika kita mempelajari tubuh manusia, itu berarti kita sedang belajar tentang IPA. Kemudian, contoh yang kedua, ketika kita mempelajari tata surya. Tata surya ada di sekitar kita. Kemudian, tata surya ini kita pelajari dalam IPA. Yuk kita belajar bareng. Hari ini kita mau belajar dua hal ya. Jadi yang pertama, apa saja sih yang diselidiki dalam IPA? Atau objek apa saja yang terdapat dalam IPA? Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan pengamatan? Seperti yang kalian ketahui, pengamatan itu merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan ketika kita belajar dalam IPA. Nah, pengamatan inilah atau yang disebut dengan penyelidikan IPA, ternyata ada langkah-langkahnya loh. Kita punya 3 langkah untuk bisa melakukan penyelidikan IPA dengan baik dan benar. Oke, mari kita sama-sama lihat dari gambar ini 3 langkah yang bisa kalian lakukan untuk melakukan penyelidikan IPA. Nomor 1, kita bisa lakukan pengamatan. Jadi langkah penyelidikan IPA yang pertama adalah melakukan pengamatan. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita bisa membuat inferensi atau kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil pengamatan kita terhadap orang lain. Nah, maksud dari setiap langkah-langkah ini seperti apa sih? Yuk kita sama-sama bahas satu persatu langkah-langkah tersebut. Oke, yang pertama, kita lakukan pengamatan IPA. Jadi ketika kita mempelajari IPA, itu kita lakukan dan mendapatkan ilmunya melalui beberapa pengamatan. Nah, dari pengamatan nanti akan dihasilkan data serta kesimpulan. Nah, kesimpulan akhir dari hasil pengamatan inilah yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, pengamatan terhadap ciri pasien
yang terkena virus COVID-19. Jadi, saat kita melakukan pengamatan dan kita mengamati fenomena yang ada di sekitar kita, saat itulah kita sedang melakukan tahap pengamatan IPA. Dari pengamatan IPA, kemudian kita lanjutkan lagi ke tahap yang kedua. Nah, anak-anak bisa kalian lihat di tahap yang kedua, kita bisa buat inferensi. Jadi artinya saat kita membuat inferensi ini, kita membuat kesimpulan serta penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, jadi saat di tahap yang kedua ini, selain membuat kesimpulan, kita juga membuat penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Bisa kalian lihat contoh di bawah ini. Jadi contohnya telah dilakukan pengamatan terhadap ciri pasien COVID-19. Kemudian dibuat kesimpulan, jika pasien ini mengalami gejala batuk kering, demam, kelelahan, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena virus COVID-19 menyerang bagian sistem pernafasan dan mengganggu sistem imun. Jadi saat membuat inferensi atau kesimpulan, kalian juga jelaskan hasil pengamatan kalian dan menghubungkan satu faktor dengan lainnya untuk menyimpulkan hasil penelitian kalian. Oke, kita masuk ke dalam tahap yang ketiga. Jadi yang tahap ketiga, kita lakukan komunikasi hasil pengamatan kita secara lisan dan tulisan. Jadi jangan lupa, saat membuat pengamatan, kita perlu mengkomunikasikannya dengan orang lain sehingga itu bisa jadi manfaat buat orang banyak. Selama ini kita kadang lupa ya untuk bisa mengkomunikasikan hasil pengamatan kita terhadap orang lain. Padahal hal yang ketiga ini juga cukup penting karena hasil pengamatan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Contohnya bisa kamu lihat yang di layar kalian. Saat kita telah melakukan pengamatan, kita bisa buat laporan ilmiah tentang hasil pengamatan ciri pasien penderita virus COVID-19. Oke anak-anak, cukup sampai di situ untuk tahap-tahap penyelidikan IPA kita. Sekarang kita mau masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu apa saja sih yang termasuk dalam objek IPA. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Jadi objek IPA itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti manusia, hewan, kemudian ada tumbuhan, mikroorganisme, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu adalah objek IPA dan kita pelajari dalam IPA. Nah, ternyata belajar IPA itu tidak sulit ya. Bahkan IPA itu sangat berperan sekali dalam kehidupan kita. Fungsi IPA ada beberapa hal. Contohnya, yang pertama adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Jadi ketika kita mengamati dan membuat kesimpulan terhadap hasil pengamatan kita bisa paham terhadap suatu fenomena atau hal yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi misalnya ketika kalian belajar tentang pertanian, kemudian kalian belajar tentang fotosintesis, nah itu akan dimanfaatkan untuk kalian bercocok tanam dan akan membantu meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga adalah membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalnya bagaimana cara mendapatkan air bersih di suatu tempat. Ya, seperti yang kalian ketahui, ada beberapa tempat di Indonesia, terutama yang dekat dengan pabrik, mereka kesusahan untuk mencari air yang bersih. Nah, ilmu IPA bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi, berbagai masalah yang ada di sekitar kita bisa kita selesaikan dengan cara penerapan ilmu IPA. Kemudian yang keempat adalah berpikir logis dan sistematis. Jadi ketika kalian belajar IPA,
itu sangat membantu kalian dalam berpikir logis dan sistematis. Logis dan sistematis itu artinya secara urut, secara runtut ya, karena kita terbiasa mempelajari IPA berdasarkan langkah-langkah yang baku, dan ini akan membantu otak kita berpikir secara runtut dan sistematis. Oke, sampai di sini dulu untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya untuk bisa selalu subscribe serta nyalakan lonceng kalian di channel YouTube Ayo Belajar Biologi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.